Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ke kebun tebu, kebunnya terbakar. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah, lemah nyanyok. Jadi saya ini dari 10 penggerak memang diminta untuk menyampaikan pengimbasan ilmu pengetahuan yang didapat dari program guru penggerak. Hari ini mohon izin menyampaikan tentang budaya positif, budaya peduli dan nyaman di sekolah. Saya perkenalan dulu, nama saya sudah terkenal. Iya, Tri Juliansyah MPDI, masih CGP. Ini foto artis. Lamunannya jauh Bapak Ibu. Iya. Yang saru itu actingnya itu. Actingnya yang susah. Oke, sebenarnya kita mau bermain sedikit hari sebelum untuk mencerahkan suasana kita mau bermain tebak ucapan. Nanti saya minta beberapa orang guru juga memberikan tebakannya menggunakan berdiri di sini seolah-olah seperti bicara tapi tidak mengeluarkan suara. Oke, jadi tebak ucapan yang diucapkan. Izin Bapak Ibu ya, saya dulu. Saya terlebih dahulu yang mengucapkan. Nanti yang berhasil menebak dengan benar boleh nanti ke dapur duluan. Terus lagi. Baik, izin dulu ya. Oke, silakan ditebak apa yang saya ucapkan. Bagaimana Bu? Pengimbasan budaya positif luar biasa Bu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mugi. Ibu Mugi boleh Ibu Mugi yang bergantian dengan saya memberikan juga tebakan di sini. Kata-katanya jangan lebih dari 5 kata. Oke, mau bantu dulu. Oke, biasa dulu. Oke, terserah. Yang kira-kira mudah dicerna. Nah, dong ketinggal bro. Bebas. Yang lain juga mau bantunya nanti. Aduh, ini keren ini. Oh, ibu silakan urus. Saya sudah ini makan mie celok. Oke, ulangi lagi. Aturan dibuka ya Bu ya. Oke. Memang tidak dibuka ya. Oke, saya berdiri di sini. Pak Asep keluar ya, ada orang dulu Pak Asep. Oke, kita minta Pak Asep satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Pak Asep juga silakan Pak Asep berdiri di sini juga apa-apa Pak Asep. Ya, silakan. Aku tahu. Budaya peduli. Oke. Siapa apa? Oke, bagaimana? Ulang Pak Asep. Oke, silakan Bu. Budaya peduli kebersihan. Wah, luar biasa. Satu tangan juga untuk Bu Maria. Oke. Kayak juara yang paling salah terus. Oke. Terima kasih Pak Asep, Ibu Mugi, Bu Maria kita cukupkan dulu ya. Tapi setidaknya sudah membantu kita untuk membicarakan suasana. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak ada suaranya, memang kita harus fokus ke orang tersebut tentunya Bapak Ibu. Begitu pula ketika kita ingin mencapai satu tujuan,
yang ingin kita harapkan, pasti pun kita harus fokus ke arah tersebut. Apalagi tujuan tidak memiliki suara. Nah, ini yang maksud kita mengatakan di sini, tujuan saya di sini, tujuan saya dan saya harapkan kita bersama nantinya bisa menciptakan budaya peduli. Tadi Pak Asep sudah mencetuskan kata-katanya. Peduli kebersihan, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, Bapak. Oke, kita lanjut. Ini saya menampilkan beberapa gambar. Oke, 3 gambar yang di atas ini mohon dikomentari Bapak Ibu gambarnya. Dikomentari. Oke, terserah mau yang mana dulu. Yang di sebelah sini dulu. Oke. Oke, gambar kebersihan. Oke, kemudian di atas, yang di atas. Salam-salaman. Oke, siswa bersalam-salaman. Oh, benar. Kemudian yang di bawah, siswa isi spidol. Keren, luar biasa. Oke, ketiga gambar ini Bapak Ibu, ini menampilkan apa? Yang kita bisa pikirkan bersama-sama menampilkan apa ya? Budaya kebersihan, oke. Santun, wah luar biasa. Kemudian peduli, santun, kebersihan, luar biasa. Terima kasih Pak Asep. Yang lain, Bapak Ibu. Ada lagi selain itu? Ini Kerjasama. Oke, terima kasih Bu. Pak Iman? Didengar. Oke, baik. Jadi tiga gambar ini. Tapi ketiga ini memang saya tidak pakai mensusun strategi buat ngambil fotonya. Memang nyata hasil dari hasil saya perlu langsung saja tim aktivitasnya. Dan yang di sana memang saya minta fotoin siswa. Nah, pas memang momennya pulang sekolah. Dari 3 gambar ini sudah menjadi kebiasaan kita atau belum? Kebiasaan kita di sekolah. Sudah bersalam-salaman dengan guru, baik pulang, berjumpa, balik datang maupun pulang, sudah mulai terbiasa, atau justru mulai luntur? Mulai luntur, baik. Kemudian kebersihan juga, kebersihan ini, budaya kebersihan tampaknya juga mulai luntur. Kalau yang isi spidolnya anak senang, kalau tidak ini, senang karena bisa keluar kelas, iya, bisa keluar kelas. Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya dari gambar ini menunjukkan kebaikan. Inilah yang akan kita angkat tentang budaya positif. Yang namanya budaya berarti kebiasaan kita, tradisi kita, dan disambungkan dengan kata-kata positif. Kalau zaman corona kita takut mendengar kata positif. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan mendesak, ada baiknya kata positif. Yang pengen hamil, positif sangat dicari. Jadi corona kemarin jangan coba-coba positif. Oke, budaya positif. Gambar ketiga ini sebenarnya menunjukkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Apa sih makna budaya positif? Inilah maknanya, justru nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seseorang dan menjadi kebiasaan. Nilai-nilai yang baik ada pada diri kita, ada pada diri murid kita, kemudian menjadi kebiasaan. Inilah yang menjadi budaya positif. Dan bahkan sekarang hampir hilang ya. Padahal sudah jadi budaya kita kan Bapak Ibu. Seharusnya sudah menjadi budaya kita. Indonesia, Melayu, suku-suku yang ada di Indonesia ini terkenal dengan karakternya yang sopan, yang halus, pemaaf, karakter kita. Nah, ini yang mau kita angkat pada hari ini. Budaya peduli melalui budaya positif ini, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini saya butuh operator ya. Oke, budaya positif. Tadi sudah kita angkat bahwa yang namanya budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seseorang dan menjadi kebiasaan bagi seseorang itu. Dan dalam modul yang kami pelajari di program Guru Penggerak ada 6 bahasan dan ada 7 bahasan
dalam budaya positif ini. Ada teori kontrol, ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada restitusi, dan posisi kontrol guru. Teori kontrol. Pernah mendengar teori kontrol apa itu? Teori kontrol. Oke, teori kontrol ini adalah Dr. William yang seorang psikiater juga seorang pendidik. Beliau membuat sebuah teori kontrol. Sekarang kita akan bermain sebentar. Bapak Ibu silakan cari pasangan. Ini permainannya adalah cobalah buka. Silakan cari pasangan. Jadi ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Mohon bantuannya Bapak Ibu silakan mencari peran. Nanti sambil saya jelaskan. Ada yang berperan menjadi A, ada yang berperan menjadi B. Yang menjadi A mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Yang menjadi B berusaha membuka kepalan tangan si A. Silakan Bapak Ibu, silakan mencari pasangan. Silakan mencari pasangan. Oke. Jadi tugas si A kita anggap bahwa kepalan tangan si A yang berperan sebagai A berisi benda berharga, entah emas, entah uang, dan entah mungkin saja rahasia yang tidak mau diketahui oleh orang lain dan kita jaga dan sangat berharga. Tapi tugas kita si B, silahkan gunakan segala cara agar mau teman kita itu membuka kepalan tangan. Boleh dibujuk, boleh dipaksa, boleh dikritik, pokoknya disiarakan. Tapi tugas A bertahan sekuat mungkin. Satu tangan ini loh, tangan yang satunya jangan bantu. Oke, silakan Bapak Ibu coba 1, 2, 3. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Yang satu mau yang silakan dimulai. Oke, terus kita bagaimana? Oke, yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu. Lain mungkin diadakan gitu lain. Buka dulu. Harus di-upload dulu. Bagaimana? Selesai ya. Oke. Yang si B harus berjuang. Silakan. Lagi upload sama ya. Saya dulu. Ibu. Sudah dirayu. Sudah sekarang Sudah tahu kelemahan aku. Oke, jawab. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya minta komentarnya dulu dari Mas Sep. Mas Sep berperan sebagai A atau B? B ya, membuka kepala. Mohon komentar. Ancamannya gitu. Perjuangannya ya, bagaimana perjuangan? Diancamnya tadi baru buka. Perjuangannya tadi yang pertama menggunakan kekuatan fisik ternyata nggak terbuka juga. Kemudian yang kedua menggunakan taktik Pak Jul ada amplop itu. Kalau nak berserah ke amplop itu isinya duit, nah buka dulu kepala tangannya. Nah, ternyata masih sekarang bukan juga Pak. Masih tidak mau membuka juga. Jadi kayaknya sudah habis akal secara fisik sudah, secara teori juga atau akal juga sudah, tapi masih tidak terbuka. Mungkin itu komentar. Terima kasih banyak Pak. Jadi masih gagal tadi ya, belum terbuka. Oke, ada yang mau berkomentar Pak Ibu? Oh Pak Ibrahim tadi yang duluan ini. Oke, ini sebagai yang A tadi Pak. Silakan. Kalau saya sebagai A yang mengapalkan sekuat tenaga, ternyata melihat si B dengan begitu memuaskan, akhirnya saya melemah, terbuka sendiri. Oke, luar biasa. Oke, satu lagi mungkin? Ya, silakan Ibu. Oke, Ibu. Baiklah, saya coba jawab. Karena pertama faktor usia, kata saya agak tua.
dengan kekuatan saya tidak mampu. Sudah dicoba tidak bisa. Saya mau melas, Mupi, tolong Mupi buka dan mau. Iya. Sudah dengan rayuan, Mupi cantik, ya kan? Nanti pulang kita nonton ya, masih tidak bisa. Iya. Dengan dikritiki juga nggak mampu. Ternyata Mupi emang punya kekuatan tidak mau buka lagi, artinya dia orangnya mungkin agak tertutup, susah dirayu, dengan kekerasan juga nggak mampu ya, rasa ya saya. Iya. Jadi masih belum terbuka juga. Belum. Oke, terima kasih banyak. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada nggak yang membuka? Atau ada yang berhasil membuka tadi? Ada Bapak Ibu ya? Ada. Mengapa? Tadi sudah kita tanyakan, apa alasan membuka? Sudah. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup? Nah, sekarang yang menutup nih, yang masih menutup nih. Siapa tadi yang menutup? Putri tadi yang menutup. Mengapa tidak mau membuka? Karena kan memang tujuannya tadi kan menyimpan benda sekuat tenaga sebagai rahasia. Jadi sekuat tenaga sebisa mungkin untuk tetap dijaga. Tidak mau disampaikan, berbagi rahasia, tidak mau. Tidak. Oke, sudah dielus tadi. Oke, masih juga. Oke, jadi sebenarnya dalam kegiatan kita ini siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Si A atau si B yang mempunyai kendali untuk membuka atau tetap menutup? A berarti membuka, yang ingin membuka, memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup. Kalau B sebagai pembuka ya, A yang menutup. Oke, jadi siapa yang berkendali? A. Oke, A berarti karena dia menutup. Itu menurut kita, Bapak Ibu. Sekarang kita simak penjelasan berikutnya. Ini yang saya bilang tadi, Dr. William Glasser. Beliau mengatakan seseorang tetap sepenuhnya memiliki kontrol atas dirinya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Tadi kita sudah berupaya untuk merayu. Kalau kami kemarin praktek sampai terguling-guling, kawan itu tidak mau buka dipelitik gitu. Kemarin praktek itu. Jadi memang benar-benar berharga katanya, sangat berharga. Jadi saya tidak mau ini berbagi menunjukkannya. Apalagi mau diambil, dilihat saja saya tidak mau katanya. Ini melindungi. Dan sesungguhnya yang megang kontrol itu kalau dalam teori ini justru kita sendiri yang menutup kepala. Ketika kita hubungkan dengan dunia pendidikan, ternyata menurut Dr. William, guru, dia karena beliau juga seorang pendidik dan seorang psikiater, guru itu mempunyai empat pengaruh terhadap siswa. Yang pertama adalah kesalahan anggapan bahwasanya guru memiliki kontrol terhadap murid. Diluruskan oleh Dr. William, sesungguhnya guru tidak bisa mengontrol murid. Pak Ipran tadi membuka kepalan tangannya, tapi sesungguhnya bagaimana? Karena keinginannya. Yang berhasil membuka pun atas keinginannya, walaupun dirayu, tapi pada ujungnya, pada akhirnya ada pada diri kita juga. Anak begitu juga, kita minta untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya yang dilakukan oleh siswa itu adalah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Mengizinkan. Anak mau ambil sampah, tolong bersihkan. Kalau mereka tidak mau bisa, tapi mereka mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Ini yang pertama. Jadi bukan guru yang mengontrol siswa, tapi siswa memberikan izin untuk dikontrol oleh guru. Yang kedua, kita akan berpikir juga penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita berikan penguatan positif kepada siswa itu. Kita menganggap bahwasanya itu bermanfaat. Memang secara pikiran kita kritik itu ya, itu juga kita bisa harapkan dapat memperkuat karakter anak. Tapi pada hakikatnya bukan memperkuat kritik itu dalam teori ini. Menurut teori ini, justru sebenarnya ketika siswa sedang mengalami kegagalan, kemudian kita kritik dan gurunya tidak memberikan support, hanya kritik saja, pada posisi itu siswa sedang dalam kondisi gagal dan down. Dikritik, walaupun sifatnya membangun, posisinya itu sesungguhnya menjatuhkan karena dalam posisi gagal.
kita sudah berupaya berbuat, kemudian ada kekurangan, kemudian disampaikan kesalahan kita itu begini, kurangnya di sini. Ada sebagian siswa yang menganggap, waduh, saya ternyata tidak mampu. Yang muncul adalah rasa kecewa, down. Tapi guru kadang kita sebagai guru tidak melihat perubahan ekspresi siswa. Paham nak ya? Ngerti kan? Oke, kamu harus bisa lebih baik lagi. Tapi tidak semua siswa mampu membangun dirinya kembali setelah down itu. Nah, kita tidak bisa membaca raut kekecewaan siswa itu. Di situ yang konsep kesalahan kedua, bahwasanya penguatan karakter juga ternyata tidak berpengaruh efektif terhadap perkembangan siswa dalam mengontrol dirinya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Ini ada pendapat dari Stephen L. Covey. Dia mengatakan untuk mengubah hal-hal yang sederhana, ubahlah dari diri kita sendiri. Tapi untuk mengubah orang banyak, maka ubahlah cara pandangmu. Bagaimana konsepnya? Ada di sini, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Teori kontrol, stimulus respon. Ini dua hal yang berbeda. Kita perhatikan dalam tabel ini. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama, ini respon kita. Tapi dalam teori kontrol disampaikan realitas atau kebutuhan itu berbeda, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kita juga melihat, semua orang itu melihat hal yang sama kita anggap. Tapi ternyata dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin seperti ini. Ini stimulus respon. Tapi kita mau ubah. Dalam teori kontrol, kita anggap bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang mau mengajak mereka bersama dengan kita, tapi kita yang memahami mereka. Kemudian orang lain, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku ada tujuannya. Jadi tidak disalahkan terlebih dahulu. Yang dianggap itu semua perilaku ada tujuannya, dikoreksi terlebih dahulu tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kita menganggap seperti itu. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Kita sebagai orang dewasa, guru, merasa mempunyai hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sebagai guru merasa mempunyai hak untuk memaksa, baik terhadap anak kecil atau anak murid kita, karena kita lebih dewasa. Tapi sesungguhnya paksaan kita itu ternyata tidak berpengaruh efektif dalam jangka panjang. Pada waktunya nanti murid akan tahu, oh ternyata saya ini seperti ini, nggak mau lagi saya pada waktunya, karena bentuknya paksaan. Walaupun ada konsep kita menganggap kita bisa karena biasa, kita bisa juga karena dipaksa. Ini yang terjadi. Sekarang bagaimana kita merubahnya menjadi teori kontrol? Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, berpikir menang dan menang. Oke Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Oke, ini peruntungan ini. Anak siapa ini Bapak Ibu? Kira-kira lagi ngapain itu? Main HP? Dihukum, nggak ada blending. Kalau lihat dari posturnya kayaknya anaknya ini, ya usianya belum SMA ya. Nggak boleh kuliah kan? Masih anak kecil ya, masih nurut. Ada blending. Hukuman ada mungkin kita pengalaman dihukum seperti ini Bapak Ibu. Ada nih. Blending ya. Merenungi kesalahan. Saya sesuatu. Apa Pak? Melihat sesuatu, bisa jadi ya, sedang memperhatikan sesuatu. Tapi saya pernah melihat juga anak kecil masih ada yang seperti itu dengan sendirinya. Mungkin karena tontonan di filmnya dia menghadap ke dinding ketika dia menangis itu, mencurahkan isi hatinya ke dinding. Nah ini disiplin. Materi kita nih sekarang disiplin. Kalau kita sudah bicara disiplin, apa Pak Imran yang sering kita hubungkan kaitannya dengan disiplin ini?
Siswa patuh, berarti kata-katanya adalah patuh, Bapak ya. Oke, kepatuhan, disiplin itu kaitannya dengan kepatuhan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, apa lagi? Hukuman. Oke, luar biasa. Disiplin berarti erat juga kaitannya dengan hukuman. Patuh, hukuman, sanksi, ya bahasa lainnya juga. Tapi di sini kita akan belajar disiplin positif, menerapkan disiplin tanpa kekerasan, menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita perhatikan berikutnya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam pendapatnya di bukunya, Ki Hajar Dewantara menuliskan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kurikulum merdeka diangkat juga basisnya dari Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak pun basis utamanya diangkat dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Jadi menurut pernyataan beliau, disiplin itu harus bersumber dari diri sendiri, bukan karena dipaksa. Harus bersumber dari diri sendiri. Walaupun nanti ada hukuman, ada sanksi dan harus patuh, tapi bagaimana cara kita membangun disiplin itu pada diri kita masing-masing untuk bisa kita terapkan pada siswa kita. Ini tantangan kita, membangun disiplin tapi tanpa kekerasan, menciptakan disiplin tapi ada dalam diri kita sendiri. Mungkin suasananya bisa kita ubah ketika kita bilang kita sholat nih, kita rajin sholatnya, itu disiplin. Tapi apa? Sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi kebutuhan? Ketika kita anggap itu adalah kebutuhan, keperluan, maka luar biasa hasilnya itu. Disiplin yang ada dalam diri kita sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Minta tolong dibaca Bu Melisa. Disiplin positif adalah suatu bentuk sifat dalam diri seseorang untuk dapat bebas melakukan sesuatu sesuai kehendaknya yang terbangun dalam dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab dan sebaik mungkin tanpa ada rasa takut atau paksaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini pernyataan. Nanti kalau ada yang mau berkomentar langsung saja Bapak Ibu ya, langsung kita angkat tangan saja nanti. Disiplin positif, bentuk sifat dalam diri seseorang untuk dapat bebas melakukan sesuatu sesuai kehendaknya Dewi. Sesuai kehendaknya, yang terbangun dalam dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab dan sebaik mungkin tanpa rasa takut atau tanpa merasa dipaksa. Gambar di bawahnya. Ini sayang karena kita lagi sekarang caranya di gambar ini. Ini anak-anak sedang olahraga. Saya ambil kemarin Bapak Ibu. Kemarin. Anak-anak saya perhatikan mereka olahraga sendiri. Gurunya di mana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Sini. Bukan Bapak. Gurunya sedang duduk di bawah pohon. Memperhatikan dari jauh. Oh, ini keren saya bilangnya. Anak-anak melakukan olahraga sendiri. Diinstruksikan, guru tinggal memantau. Persis seperti gaya kita di kurikulum merdeka. Anak silakan. Mereka melakukan sebaik mungkin, tapi nggak ada rasa takut atau dipaksa. Bahkan ketika saya mau foto, oh mau foto ya Pak? Tunggu Pak, tunggu saya siap-siap. Mas lagi olahraga. Oke. Kemudian kita punya eskul mading di sekolah kita ini. Nah, bagaimana upaya kita nih ketika anak bekerja juga membuat mading ini juga mereka bersungguh-sungguh sebaik mungkin, tapi tidak merasa dipaksa. Mereka tertarik, membangun minat, peduli mereka, ini kerja kita, ini kerja kita, sayang. Wah, bagaimana caranya biar mereka bisa semangat? Di atasnya, ini saya mengambil foto anak pramuka. Yang saya lihat di sini adalah disiplin. Disiplin. Mereka berusaha sedang menemui kakak pengurusnya. Benarnya mereka berbaris di depan ruang guru foto ini. Mereka berbaris. Menghadap dan disiplin yang saya lihat ini adalah disiplin dan mau sendiri.
Kami waktu membina pramuka kemarin, kami hanya menyampaikan dengan siswa kelas 10, silakan minta uji, dan mereka berpencar minta uji. Hanya instruksi saja, silakan minta uji. Mereka bergerak sendiri mencari agar siap diuji, dan itu salah satunya. Dan yang gambar di atas ini gambar saya dari belakang. Waktu jadi pembina upacara, diambil juga momennya. Bendera merah putih, kita belajar bendera merah putih Bapak Ibu. Dalam peraturan bendera merah putih, setiap kita apapun aktivitas kita, ketika bendera merah putih dikibarkan, kita sebagai warga negara diwajibkan untuk hormat. Berhenti sejenak, kemudian hormat. Dan itu harus muncul dari dalam diri kita. Saya pernah nonton film di Thailand, ketika ada bendera sedang dinaikkan, ada warga yang tidak hormat, langsung dihukum oleh tentaranya. Kalau kita di sekolah ini, kita ada upacara hari Senin menghormati bendera merah putih. Bagaimana caranya membangun minat siswa, peduli siswa, agar ketika upacara itu mereka cepat, Bapak Ibu, tantangan kita bersama ini. Tentu tidak mungkin hanya kesiswaan yang bergerak. Semua elemen ya Pak Asep, Pak Zul ya. Tidak mungkin pembina OSIS juga, pasti semuanya bergerak. Pasti butuh semuanya. Dan peduli harus dibangun ya. Setiap ada kesalahan harus kita pedulikan. Nanti lama-lama kepedulian kita itu akan menciptakan rasa disiplin sendiri dalam diri anak. Jadi nanti awalnya seperti itu, tapi kemudian akan muncul rasa tanpa ada rasa takut, tidak merasa dipaksa. Oke, 3 perilaku manusia. Ada yang mau dikomentari dulu apa dari penjelasan tadi? Disampaikan? Ini mau bahas nih 3 perilaku manusia setelah ini dari disiplin positifnya. Ya silakan dulu. Ambil minum kalau ada minuman juga. Silakan, gak apa-apa. Dari gambaran yang diberikan di depan tadi, itu memang suatu sikap atau budaya positif, ya. Tetapi disiplin positif. Tetapi kalau ditelusuri bahwa yang dilakukan oleh siswa itu atau semua yang itu ada tujuan akhirnya. Kenapa? Tetap karena ada sesuatu, karena ada aturan atau apa yang harus mereka lakukan. Misalnya mading, memang mereka melakukan disiplin positif dengan segala ide-idenya. Tetapi di akhirnya itu kan mereka ada penilaian, ada tindak lanjutnya, ada tujuannya. Oh, dapat nilai, oh dapat ini dari guru yang bersangkutan. Sama dengan olahraga, memang mereka melakukan aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan, tetapi pasti ada penilaian di akhir itu. Ada penilaiannya, ada kemampuan, ada penilaian dari guru mata pelajaran. Begitu juga yang pramuka tadi yang Bapak bilang, ada penilaian, silahkan melakukan apapun, pokoknya mau dinilai. Berarti ada tujuan akhir dari suatu disiplin positif itu. Bukan otomatis, misalnya bersih-bersih aja, rajin, bisa tiap hari lihat sampah, datang masukkan, datang. Itu tanpa ada penilaian, tanpa ada tujuan akhir harus dinilai oleh siswaan misalnya. Ketemu apa di jalan, misalnya diambil dengan masih ada tujuan akhir dari penilaian itu yang digambar ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mugi. Bu Baria. Bu Baria. Dari dulu saya kalau nyebut Bu Baria sama Bu Mugi itu tertukar terus. Terima kasih. Ini pandangan yang luar biasa Bapak Ibu dari guru kita, teman kita Bu Baria. Jadi saya sepakat dengan juga yang disampaikan oleh Bu Baria. Ada tanggapan yang lain teman-teman? Oke, Pak Abror, silakan Pak. Terima kasih. Jadi melanjutkan dari apa yang dikatakan Ibu Baria tadi, mungkin disiplin positif ini nilai akhirnya adalah budaya, gitu, Pak. Jadi membudayakan. Jadi kalau kata Ibu Baria tadi tidak ada embel-embel akhir, misalnya kita lihat paku di jalan mungkin langsung dibuang. Nah mungkin anak-anak ini nanti diharapkan oleh apa yang diinginkan oleh instruktur kita ini mungkin menjadi budayanya. Oh jadi kalau olahraga itu tidak harus
dimonitor, nggak harus dikasih arahan, tetapi mereka sudah bisa melakukan sendiri dengan baik. Tujuannya untuk diri saya sendiri, yaitu untuk sehat. Walaupun nanti mungkin salah mengerjakannya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru, tapi bagi diri saya itu adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, kalau kita melihat dari budaya mading misalnya, mading ini dari gambar dari tempelan-tempelan yang ada dibuat siswa, ini mungkin ada hal positif, mungkin ada juga hal negatif, Pak. Jadi kalau negatifnya, Pak, anak-anak yang seperti ini mungkin suka cari-cari dinding kali, Pak. Mungkin. Iya, bisa jadi. Bisa saja. Kalau positifnya mungkin mereka nempel di tempat tertentu yang sudah disiapkan menjadi satu karya. Nah, jadi kalau misalnya fasilitasi dari sekolah boleh menyiapkan whiteboard untuk tempat nempel-nempel. Tapi kalau negatifnya mungkin dilarang menempel seperti ini di tempat yang tidak ditentukan, misalnya di bangku dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Betul sekali, keren sekali. Terima kasih Pak Bro. Tepuk tangan juga untuk Pak Bro. Ya, langsung dari kurikulum langsung menanggapi ini luar biasa. Izin saya memberikan juga pandangan Bapak Ibu. Jadi memang sebagaimana disampaikan oleh Bu Bariah tadi, memang ada akhirnya. Penyebab siswa melakukan ini kan memang ada akhirnya. Tapi kembali kita kepada stimulus respon dan teori kontrol tadi. Ini ada satu kata tadi, setiap perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Memang yang tampak di sini memang bagaimana kita berupaya membuat siswa menjadi biasa. Menjadi biasa, walaupun ada ujungnya mungkin kita berharap nilai siswa itu berharap mendapatkan sesuatu yang dihargai nantinya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Tapi memang setiap perilaku ada tujuannya, dan pembiasaan inilah yang kita harapkan nanti menjadi budaya. Bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu itu tanpa siswa merasa dipaksa nantinya itu. Jadi ini baru gambaran yang sekilas tentang bagaimana yang dimaksud dengan disiplin positif ini. Dua komentar sudah ada, bagaimana kita berjuang nanti untuk bagi siswa kita agar mereka juga mampu untuk berdisiplin positif. Oke, kita lanjut terlebih dahulu Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kaitannya ke yang tadi Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang sudah pernah tahu Bapak Ibu 3 motivasi perilaku manusia ini. Ini ditulis oleh seorang luar negeri. Saya munculkan gambarnya dulu. Oke. Itu yang di atas suasana apa Bapak Ibu? Gambar yang paling atas. Tuh ID card saya pakai itu. Iya, lagi ngawas ujian. Tapi di sana anak-anak ambil senyum ceria. Saya ingat ngawasnya itu di kelas bawah, sekarang kelas 11 IPS 1 saya ngawasnya. Kemudian di gambar yang bawah, ya anak-anak sedang diskusi kelompok, kerja kelompok. Nah, yang di tengah, ya Ibnu ada, anak kita kelas 11 IPA 1 kemarin dia ngadep saya, dia bawa, Pak, saya mau minta uji tentang poin yang ini untuk pramuka. Saya baca apa itu? Dapat membuat teknologi tepat guna. Ya, saya jelaskan begini panjang lebar. Iya Pak, saya sudah buat. Dia terkejut, loh, sudah buat? Iya Pak, saya sudah buat. Siapa yang nyuruh kamu? Enggak Pak, saya iseng-iseng saja buat. Kebetulan berkaitan dengan materi pramuka, makanya saya bawa ke sini Pak. Mana? Saya sama Bu Nelly yang dia langsung kemarin Bu ya. Yang dibuatnya adalah yang dipegangnya itu tidak tampak. Dia membuat kipas angin Bu. Kipas angin. Dia bilang, ini Pak kipas angin saya buat, baling-balingnya dari botol aqua bagian bawah, kemudian mesinnya dari dinamo yang ada di mobil-mobilan yang sudah bekas, kemudian tiangnya dari pipa, ya tiangnya dari pipa, kemudian kabelnya dia pakai kabel USB, untuk tapaknya dia pakai tutup toples yang dibolongi di pipa itu. Jadi seperti itu. Saya bilang ini nyalainnya pakai listrik atau casan?
langsung ke listrik bisa Pak, tapi pakai colokan casan HP atau pakai power bank. Tidak coba kemarin kata beliau, segar kata beliau kemarin. Ya benar-benar ya. Oke. Karya ilmiah itu. Iya. Jadi kami ini teknologi tepat guna sederhana sekali menggunakan bahan. Tadi pagi barusan dia ngechat saya, kirim Pak, ini gambar yang sudah saya perbaiki. Sudah dicatnya Bu Dewi, sudah diperindahnya. Terus nanti mungkin dibawanya siang ini dan nanti. Dan tes hidup pakai power bank kemarin, tinggal berapa lama power banknya bertahan. Jadi dia membuat yang saya pun terkejut, tidak dipaksa, silakan mau atau tidaknya. Tapi dia membaca kebetulan berkaitan, dia mengadu kepada saya. Itu kelas 11 IPA 1. Iya, 11 IPA 1. Dia juga atlet panah, ya. Atlet panah. Oke, kita lanjut. Ini dia 3 perilaku manusia menurut Diane Garson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Kita tolong yang bacanya siapa? Itu surat kelihatan ada satu. Oke, Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pujian, penting, dan dunia berkualitas. Motivasi ini juga bersifat eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti saya apabila melakukannya. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi dan perilaku bersifat internal, bukan eksternal. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Garson. Mungkin ada yang mau menanggapi dari 3 ini sebelum saya mungkin bantu menyampaikannya. Ada yang mau menanggapi baik 1, 2, 3? Ada yang mau menanggapi, memberikan komentar dari salah satunya? Wah, ada Bu Etika sini, senior guru bener. Di sini Bu ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar? Oh, Bu, silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat dari gambar, kemudian juga dengan pendapat dari para ahli itu, mungkin poin utama yang memotivasi mereka itu adalah kemauan diri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, kaitannya Tikmu. Kenapa dia akhirnya bisa membuat tugas seperti itu, kan ada kemauan dari dirinya. Yang kata Pak Tri tadi bahwasanya tidak dipaksa, tapi karena dia mau dan suka. Jadi boleh dibilang kemauan dan kesukaan itu yang menjadi poin penting dari hasilnya ini. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Oke, Ibu silakan. Oke, melihat kenyataan dari yang dilakukan oleh Ibnu, saya kira kalau di dunia pendidikan ini nampaknya lebih cenderung anak itu melakukan sesuatu itu kalau dengan sukarela itu saya pikir agak kecil. Rata-rata mereka itu melakukan itu karena diberi tugas. Seperti yang Ibnu lakukan ini, karena saya tahu riwayatnya, ini adalah karya ilmiahnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin karena Pak Tri tidak pernah memberi tugas, jadi seolah-olah dia mengerjakan dengan sendirinya. Tidak. Itu Pak Tri sebenarnya sejarahnya itu adalah saya berikan tugas kepada mereka untuk mencari ide untuk sebuah karya ilmiah, dan itu sudah diajukan dengan saya. Bebas, Iya, bebas. Mereka mencari ide sendiri memang. Tapi berarti di sini untuk motivasi itu nampaknya memang lebih cenderung kalau kita dulu yang membawa mereka untuk ke arah agar mereka termotivasi untuk berbuat. Biasa, terima kasih Ibu. Oke, sudah ada 2 tanggapan tadi. Oke, sekarang kita kembali ke yang pertama terlebih dahulu. Mengapa seseorang melakukan sesuatu? Kita
pribadi melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Ternyata dalam teori motivasi perilaku manusia, yang pertama itu banyak yang melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rasa sebagian besar kita masih seperti itu. Ya. Apalagi siswa kita, bagaimana kira-kira siswa kita dalam hal penerapan disiplin kita? Masih di nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka akan mengungkapkan pertanyaannya seperti itu. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, nanti saya dapat hukuman ini. Wah, hukumannya begini-begini. Akhirnya mereka melakukannya. Ini teori yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Dan motivasi ini tentu bukan karena dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Ada aturannya. Kalau rambut saya gondrong ini, wah bahaya ini. Mulai berpikir seperti itu, mulai diingatkan seperti itu. Yang kedua, ternyata kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terjadi juga di lingkungan siswa kita, Bapak Ibu. Iya, melakukan sesuatu. Sangat erat, Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama itu karena tidak nyaman atau hukuman. Justru yang kedua kebalikannya. Ada imbalan atau penghargaannya. Ada imbalan atau penghargaan. Pertanyaannya di sana berubahnya menjadi apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya. Aku dapat apa ya? Dapat apa saya nanti kalau saya melakukan? Nanti saya bilang begini. Seperti yang saya sampaikan kemarin sama ibu juga, Bu. Karena tampilan yang kemarin kurang menarik, kita sama penyanyi kemarin menyarankan coba diperbaiki. Dan ternyata diperbaiki olehnya. Mungkin kalau kita tidak bilang perbaiki, dibuat menarik, mungkin masih seperti yang kemarin. Nah ini mungkin karena ada imbalan atau penghargaan, pujian, keren, hebat. Dan itu penting, apalagi dalam hal di dunia dunia berkualitas ini. Penghargaan itu sangat kita cari kadang-kadang. Kita sebagai pegawai apalagi penghargaan kita cari, naik pangkat apalagi kita bantu cari bagaimana caranya. Ini pun tetap bersifat eksternal, dari luar datang motivasi. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mungkin ada di diri kita juga dalam saat tertentu. Mungkin ada seperti itu. Pertanyaannya kan berubah ini. Akan menjadi seperti apa saya kalau melakukannya? Saya seperti apa ya? Nanti saya seperti gini kalau saya bisa hadir, kalau saya bisa mimpi Allah. Udah dari motivasi sendiri. Nanti kalau saya berhasil berbuat ini, saya akan menjadi orang yang seperti ini. Mulai gambarannya. Motivasi dari dalam dirinya sendiri. Membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bukan bersifat internal, bukan eksternal. Saya mau nih karena kita berjuang sendiri. Bagaimana agar tidak peduli apa yang diberikan, tapi memang ini karena kita menyadari akan ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kalau kita melakukan itu gambaran kita. Kalau saya mau jadi seperti itu, saya harus begini. Sama seperti kita punya cita-cita. Saya mau jadi anak-anak ada yang mau latihan fisik jadi tentara, mungkin dia sudah melatih fisiknya. Tanpa kita suruh, dia sudah jaga fisiknya. Mungkin dia tidak merokok, dia kuatkan olahraganya, fisiknya. Itu motivasi dari dirinya sendiri. Kecil lain ceritanya kalau ayah yang masuk, kalau kau jadi ini pokoknya kau jadi ini, titik, gak boleh jadi yang lain. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang internal, ini lebih baik, lebih utama. Kita pernah berada dalam situasi mungkin kita melakukan sesuatu itu karena diri kita sendiri, tapi efeknya mungkin kita akan rugi. Pernah nggak kita seperti itu, Bapak Ibu? Kita bertahan, pokoknya sama caranya apa yang akan saya lakukan ini penting, walaupun saya berkorban, saya mengeluarkan duit, pokoknya saya lakukan, tidak peduli, karena ini berharga bagi diri saya. Pernah mungkin kita dalam situasi itu, Bapak Ibu? Iya, pernah. Itu motivasi kita, tidak peduli untuk rugi. Ini dari internal kita. Menarik sekali. Oke, kita lanjut. Contoh kasus. Ini langsung pelajarannya PAI saya ambil. Boleh minta tolong dibaca. Siapa mau bacanya? Ibu Opi bisa nggak? Dono kurang menguasai
pelajaran PAI, terutama membaca ayat. Sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru PAI-nya Pak Didi meminta untuk membaca hadis, Dono menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan air minum temannya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya membaca. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Dono yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Didi pada saat itu membiarkan teman-teman Dono mentertawakan Dono yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Dono untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa mengerjakan tugas dari Pak Didi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Dono di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih, keren Bu Movi cara bacanya. Asik, jadi kita mengikuti jadi. Ya, kasus ini mungkin di pelajaran lain mungkin ada juga seperti itu. Di kelas ada anak yang tidak kompeten terhadap pelajaran kita, mungkin juga kesannya kurang menyukai, tetapi menjadi gagap, menjadi kaku tanpa kita sadar. Tapi pertanyaannya yang muncul adalah, setuju gak kita dengan yang dilakukan oleh Pak Didi terhadap Dono? Kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Kurang setuju karena Pak Didi terlalu menyudutkan si anak karena anak kurang membaca ayat atau hadis tersebut. Malah anak tersebut dipanggil ke depan dan teman-temannya menertawakan si Dono. Maka Dono merasa tersudutkan. Mungkin itu kurang setuju. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang setuju? Kayaknya tidak setuju juga lah. Tidak setuju Pak Zul? Oke Bu. Ini Bu Linda bagaimana Pak? Tidak setuju. Wah, rata-rata kita tidak setuju. Tapi mungkin tanpa sengaja mungkin ada yang pernah kita melakukannya itu. Ada yang pernah. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Didi terhadap Dono adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada dua hal. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kata Ibu terus. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu Melisa, hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Didi? Konsekuensi. Oke. Yang lain? Bisa dua-duanya bisa. Entah pokoknya mana yang jadi. Jangan ada kejadian baik. Oke, ternyata akan kita bahas ini. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Oke. Ini agak kecil tulisannya Bapak Ibu. Itu muat satu slide. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal. Kalau sudah kita bicara hukuman, maka yang tercermin dalam diri siswa itu adalah kegagalan. Gagal. Tapi kalau kita bicara tentang disiplin, maka disiplinnya terbagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Kita lihat yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Harus terjadi. Namanya hukuman. Pokoknya kalau jadi. Kalau tidak, tambah salah. Konsekuensi, ini sesuatu harus terjadi. Tetapi dalam restitusi, oh ini pilihan. Konsekuensi, restitusi dan hukuman. Hukuman itu ternyata sifatnya dadakan. Mendadak. Kita baru buat saat itulah karena ada kesalahan langsung kita berikan. Ini dadakan. Tetapi konsekuensi, ini kita sudah ada aturannya, kita sudah sampaikan nanti kalau melanggar ini akan diberikan hukumannya seperti ini. Jadi namanya bukan hukuman lagi pada saat pelaksanaan. Ini adalah konsekuensi dari kesalahan yang kamu lakukan. Karena kita sudah sampaikan peraturannya seperti ini. Itulah konsekuensi. Namun hukuman ini dadakan pasti. Biasanya kita disertai dengan ada emosi juga, ya.
Oke, yang berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk jangka pendek. Tapi restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang, malah menguatkan restitusi. Kemudian korban mendapatkan keadilan dalam hukuman, tetapi dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Dalam restitusi korban akan mendapatkan gantinya. Kita ke sebelahnya. Tiba-tiba tidak diharapkan sangat melukai. Ini saya bilang, hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan sangat melukai. Diberikan secara tiba-tiba sangat melukai, tidak diharapkan. Tetapi dalam konsekuensi, ini anak-anak sudah tahu nih. Oh, kalau aku dalam guru PR ini apa? Aku siap-siap dipanggil oleh guru. Nah, ini sudah diketahui dan masuk akal sanksinya ini. Tapi dalam restitusi justru merupakan undangan. Wah, ini kesempatan ini kita untuk restitusi ini. Kesempatan kita. Dalam yang bawah sekali di identitas gagal menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan siswa. Tetapi dalam konsekuensi, guru membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dalam restitusi, guru malah menguatkan, menyebutkan keyakinan kelas, dan kerangka acuan berpikir restitusi untuk murid. Di bawahnya, ini adalah negatif, netral, positif. Jadi hukuman, kalau kita sebutkan hukuman maka kategorinya itu negatif. Konsekuensi ini netral, tapi restitusi itu positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu pokoknya. Ini hukuman ini. Negatif ini kata-katanya. Tapi dalam kata-kata netral, lakukan apa yang saya katakan. Netral. Tapi dalam restitusi, hal apa yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berbeda kalimatnya. Hal apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Negatif. Dalam hukuman sifatnya paksaan. Dalam netral, stimulus respon. Dalam positif, teori kontrol. Negatifnya, dalam hukuman kita mendorong menyalahkan diri. Tapi dalam netral, mendorong kepatuhan. Dalam positif, mendorong disiplin positif. Ada yang dipenasari di sini? Ada yang penasaran? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman jadi sudah jelas Bapak Ibu? Konsekuensi sudah paham? Restitusi? Restitusi? Restitusi belum kita pahami. Nyebutnya juga susah. Oke. Jadi bukan resuitasi pembantu pernapasan ya, tapi ini restitusi. Oke. Ini yang baru juga saya dapatkan dalam kegiatan guru penggerak. Restitusi, bukan prostitusi. Oke. Restitusi. Dalam teori kontrol disebutkan bahwa namanya penghargaan itu justru adalah hukuman. Kita memberikan penghargaan kepada murid itu justru malah dianggap hukuman. Maksudnya suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang ingin. Apa Pak Ibu? Ada gambar itu? Oh. Langsung terupdate ini. Dengarkan ya. Dulu piket tengah yang menyelesaikan ya masalah. Tinggal mau dikasih hukuman, konsekuensi atau restitusi. Oke. Jadi di gambar atas, ini kemarin juga saya ambil gambarnya anak-anak saya tinggalkan. Saya ambil foto diam-diam, cuma satu yang noleh, yang lihat kalau saya foto. Saya foto dari luar kelas. Saya bilang saya mau buat slide ini, saya bilang. Saya tinggalkan, saya foto diam-diam. Setelah saya tinggalkan, setelah setengah jam, itu suasana belajarnya. Kemudian yang di sini, ini praktik mengurus jenazah di musola kemarin. Itu ada siswa yang langsung belajar memandikan dan boleh bisa. Kita ke kalimat yang di sini, suatu penghargaan, itu penghargaan adalah hukuman. Suatu penghargaan itu adalah benda atau peristiwa yang diinginkan. Kita berharapnya ada benda yang diinginkan. Kok kita bilang penghargaan adalah hukuman? Mengharapkan penghargaan, namun ketika kita sudah berusaha dan justru malah tidak mendapatkannya, yang timbul adalah kecewa. Jadi seolah-olah kalau tidak berhasil kita gagal. Padahal maknanya belum tentu kita tidak berhasil itu kita gagal, belum tentu.
hanya nilainya saja, levelnya saja, maka penghargaan disebutkan sebagai hukuman. Saya kemarin sempat berdebat panjang sama fasilitator. Saya tidak setuju kalau penghargaan itu dikatakan hukuman. Tapi kemudian ada teori yang sudah diteliti dalam sebuah perusahaan. Ya, contohnya dalam perusahaan, bukan dalam pendidikan. Dalam perusahaan itu bosnya memberikan penghargaan kepada siswa, kepada pegawainya. Kalau yang rajin begini-begini akan saya kasih hadiah seperti ini. Pegawainya terus antusias. Setelah 2 bulan diberikan, bosnya kemudian tidak memberikan lagi. Pegawainya terbawa kembali, tidak mencapai apa yang diinginkan lagi. Jadi yang muncul adalah ketergantungan dengan penghargaan. Jadi memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka seterusnya kita berharap diberi. Pengen diunjuk terus. Kalau tidak diunjuk kan kecewa ya, sudah nyesel gitu. Nah, contoh lagi kalau ingin diet ini, kira-kira kalau ingin diet menurunkan badan, terus dijanjikan kalau berhasil diet, nah apa benda itu dia kayak. Gara-gara ada motivasi eksternal itu biasanya malah tidak berhasil ya. Iya. Ini lagi. Kalau tidak berhasil, kenapa? Oh, aja berhasil. Motivasinya ya. Langsung olahraga ya. Tapi kalau muncul dari dirinya sendiri kan dia bisa berusaha. Wah, kalau mau diet harus begini nih. Mulai dari dirinya sendiri. Mungkin belajar cara diet yang benar. Tapi kalau dijanjikan oleh suaminya, pokoknya kalau nggak berhasil diet, kita beli motor yang agak enteng. Motor yang agak enteng. Iya, sepeda listrik. Oke. Jadi di sini dijelaskan penghargaan itu adalah hukuman. Jadi ketika ada perkawinan, aku kamu udah galang lomba, ada kasih hadiahnya untuk aku, cuma dapat disebutkan baik, ada kasih pialanya, ada kasih sertifikatnya. Itu yang terjadi kan akhirnya kurang termotivasi ketika tidak ada. Itu dimaksud hukuman. Dan hadiah yang diberikan justru merupakan bentuk kita menyatakan bahwa orang tersebut gagal dalam teori kontrol. Oke. Kita bahas hal yang baru lagi. Kira-kira yang tadi untuk hukuman adalah penghargaan sudah jelas Bapak Ibu ya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Waktu saya pembina upacara saya sampaikan saya sudah mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa maksudnya keyakinan kelas? Kita biasanya buat kesepakatan kelas, peraturan kelas. Ini malah keyakinan kelas. Ternyata yang namanya kalau kita yakin itu biasanya kita akan bergerak ewek. Muncul dari dirinya ewek. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi saya mengajak kita semua nanti memahami keyakinan kelas. Ini sudah saya praktekkan di 6 kelas. Setiap pelajaran saya di awal pelajaran, bukan juga tiap minggu. Pada awal mula tahun ajaran atau per semester kita ajak membuat keyakinan kelas kembali. Mereka menuliskannya di papan tulis. Saya bilang silakan tulis apa yang kamu mau selama kita belajar bersama saya. Makanya mereka menulis macam-macam. Boleh bermain HP sambil belajar, atau kalau kami lapar boleh makan ketika belajar di dalam kelas. Macam-macam kemarin. Sampai mereka buat guru tidak boleh masuk kelas kalau terlambat. Sampai buat begitu. Saya bilang dewa. Sampai ada yang kau nih malu guru nanti. Saya bilang silakan berpendapat silakan. Dan seru. Tapi tetap kita harus koreksi nantinya. Dan ini langkah-langkahnya. Ini keyakinan saya di kelas saya. Saya tunjukkan dulu videonya. Jadi anak-anak semuanya saya hitung. Satu orang satu kalimat menuliskan keyakinan kelas di depan tulis.
Jangan menyimpang sesat dari Nah, Caroline. Deh. Saya minta siswa, katanya ada yang menyimpan sepatu di laci meja kawan pula. Jadi saya suruh keluar bawa, tunjukkan sepatu. Kalau piket jangan tidak tahu. Ternyata dari kegiatan ini siswa banyak menuliskan pendapat mereka, mengeluh kesahkan di sana. Pendapatnya muncul bermacam-macam. Tuh, baru terjadi tadi kata mereka. Yang piket ecek-ecek tidak tahu katanya. Oke, kita cukupkan ibu ya, ibu. Mana tadi ada kalimat yang menarik ditulis siswa itu. Jangan main game. Ada ternyata siswa, ya. Siswa ternyata mengeluhkan saat guru belajar. Bahkan kemarin ada juga jangan menangis di kelas. Mereka diungkapkan seperti itu. Siapa yang menangis di kelas? Ada bu, ada pak. Jangan nangis di kelas. Tapi dari semuanya kemudian baru kita pilah-pilah kembali. Kita tuliskan sebagai gambar tadi sebelumnya. Kita pilah-pilah kembali untuk keyakinan kelas itu tidak semuanya tentu kita terima. Kita sepakati sama anak-anak bersama-sama. Kita pilah-pilah dan sesuaikan dengan diri kita. Ini tahapannya. Yang pertama kita minta murid menuliskan, menyurahkan pendapatnya tentang kepatuhan peraturan yang perlu dijalankan di kelas nanti. Kita minta silakan tulis apapun, bebas. Buatlah apa yang mau dibuat. Tulis saja tentang selama kita belajar mau biar enak bagaimana. Anak berebut sampai spidol kekurangan. Kemudian setelah tertulis banyak, baru kita susun keyakinan kelas sesuai prosedurnya. Ada kalimat-kalimat negatif, misalnya kalimat negatif, jangan malas-malasan. Ini kalimat negatif. Nah, kita buat kalimat yang positifnya. Bersemangatlah selama mengikuti pembelajaran. Jadi kata-kata yang sifatnya negatif diarahkan jadi positif kalimatnya itu. Dilarang makan di kelas, itu. Saya bilang, kita ubah, jadi boleh Pak? Saya tuliskan, boleh makan di kelas seizin guru. Masih saya bilang gitu juga. Tapi saat ini belum ada yang izin makan di kelas, alhamdulillah. Kemudian tinjau ulang. Jadi dari yang banyak itu kita susun 3 atau 7 ikop 7 saja keyakinan kelas disepakati, siswa tanda tangan di papan tulis. Saya bilang butuh share di grupnya ini. Nanti tiap kelas tolong buatkan atau diketikkan di kelas masing-masing jadi baca keyakinan kelas. Nari dulu ya. Oke, kita nari dikit dulu ini. Beli baju di Benteng Kuto. Laju apa gitu? Laju. Oke. Ajaknya Anda laju. Oke. Sebenarnya bukan tarian ya. Ada yang pernah lihat kawan kucing itu? Iya. Yang sudah pernah alhamdulillah. Ini kita lihat dia yang berdansa bukan kita. Tangan goyangan perutnya, saya tahu lagi.
menarik untuk saya sampaikan di sini. Jika mata kita itu bagaimana kucingnya bisa goyang gitu. Jadi tanda ya, ada asli ya. Oke. Untuk hanya sekedar merefresh pikiran kita sebentar, masih ada sedikit lagi ini yang terakhir tentang restitusi. Ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang kita lakukan? Menunjukkan kesalahannya, memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid akan kesalahan yang sama yang pernah dilakukannya di waktu yang lalu. Kau tuh kan pernah ini kan dulu, ingat kan? Kau ulangi lagi. Nah, atau kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau juga mengkritik dan mendiamkannya. Mana biasanya kita lakukan? Semuanya. Komplit. Oke, baik. Karena pasti beda-beda, Pak. Ya, beda-beda kasus. Banyak ada anak yang sering pasti kita ungkit juga kesalahannya ya. Iya, menunjukkan kesalahannya dan minta kesalahannya baik-baik. Coba kau, siapa kesalahan kau? Kamu udah tahu kesalahan kau. Sudah biasa kita seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini posisi kontrol kita. Ada motivasi eksternal dan intrinsik. Posisi guru, kita punya 5 peran. Yang pertama sebagai penghukum, Bapak Ibu. Sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini perbuatan guru nih. Bukan kita, saya juga. Tapi ada juga di sampingnya guru dalam posisi membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewa yang mendalam. Kecewanya, Bapak Ibu sama kawannya. Kecewanya. Jadi menunjukkan justru nama bersalah anak murid dengan seperti itu. Dan tadinya mau kita perbaiki justru malah, aduh, enak aku kecewa aku dulu. Tapi sebagai teman ya, perilaku kontrol positif sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, membuatkan alasan-alasan. Sebagai teman juga menghitung dan mengukur kemudian. Tapi sebagai manajer kita malah mengajukan pertanyaan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini sebagai penghukum. Tapi sebagai pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Sebagai teman, nah, dia akan ngomong, lakukan untuk ibu ya. Nah, ini sebagai teman. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Tapi sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Tapi sebagai manajer, kita akan bertanya, apa yang kamu yakini? Mengapa kamu meyakini hal itu? Bagaimana kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira kamu akan jadi seperti apa? Ini sudah arah ke restitusi, Bapak Ibu. Arahnya sudah, hasilnya apa? Kalau kita menghukum, hasilnya siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kalau kita membuat merasa bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau kita buat sebagai diri kita sebagai teman, justru mereka malah berganti dengan kita. Bagaimana Bu ini? Bilang pendapat, jadi dia malah tidak bergerak kalau berganti. Kemudian sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan kalau diawasi. Tapi sebagai manajer, justru kita akan menguatkan karakter siswa kita. Kita lanjut. Restitusi. Oke. Saya sudah buat videonya. Memang kita ada di grup penggerak harus melaksanakan restitusi. Ini kegiatan saya di bulan Desember pada saat kita sudah libur sekolah, Bapak Ibu. Anak-anak pramuka saya minta datang untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Saya buat putri di sana, yang putra di depan kelas di sebelah sini. Dan ada satu siswa yang terlambat. Ini kasusnya. Pada hari yang telah ditentukan, semua anggota pramuka sepakat untuk mengevaluasi kegiatan pertikaba. Namun salah satu siswa datang terlambat. Sebagai guru, penting bagi kita untuk memberikan disiplin positif dalam bentuk restitusi kepada siswa yang terlambat tersebut. Jangan dibiarkan. Nah, restitusinya bagaimana? Kita lihat video ini. Apa kesalahannya? Kalau sebenarnya Pak juga sering terlambat.
pasti kita semua punya alasan sendiri-sendiri kan yang terlambat. Anak-anak itu dipanggil karena ada yang siang bangun kalau bangun karena harus ada tuan dari pagi-pagi sehingga terlambat datang. Jadi karena kesiangan. Kalau alasan kesiangan itu karena balon yang begadang. Kurang bagus. Tetap alasannya itu dia salah atau tidak. Jadi aku sudah tahu tidak bagus. Jadi baru kita buat agar siswa merasa bersalah dengan perbuatannya, tapi bukan merasa, tapi biar dia mengakui sendiri, bukan kita yang menyalahkan. Buat dia mengakui sendiri kesalahannya. Itu langkah pertama. Mandi ya, mandi baru. Di restitusi itu sudah saya nyatakan juga sebenarnya tanggapannya dalam video yang ada tanggapannya lengkap. Ada di channel YouTube saya, nanti boleh subscribe. Oke. Ini dia langkah restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah satu kondisi bagaimana kita itu berusaha membangun diri siswa agar bangkit dari kesalahannya dan memperbaiki dirinya sendiri dari kemauannya sendiri. Membuat siswa agar mengakui kesalahannya, tapi dia sendiri bangkit dan berubah sendiri dengan kemauannya sendiri, bukan karena kita. Ini restitusi Bapak Ibu. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini kita tenangkan dulu dia dengan kesalahannya. Kita tenangkan. Kita bisa membuat kata-kata kepada dia, oh, kamu berbuat salah juga apa-apa. Kamu juga pernah salah. Kita stabilkan dulu kondisi dia. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kita yang ngomong. Oke, nah kita bisa menyelesaikan ini. Kita tenangkan dulu permasalahan dia. Tenang. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini cara kita. Kemudian selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Buat dia agar mengakui kesalahannya. Bahkan mungkin lebih. Kata-katanya sederhana nih kita ucapkan. Sebenarnya mungkin kalau kamu tadi tidak stop, mungkin kamu bisa lebih dari itu melakukannya ya. Melakukan kesalahan itu. Oh iya Pak, kalau kebiasaan aku itu jangan bisa dalam berkelahi misalnya kan, atau dalam mengejek temannya. Tapi kita kemudian kita respon lagi. Maka kamu kalau begitu harusnya bangga dengan diri kamu sendiri telah melindungi. Dia punya kesalahan, tapi justru kita bilang kamu bangga harus karena kamu sudah melindungi apa yang kamu yakini. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Oke, ini gambarnya segitiga restitusi. Ini lebih jelas. Jadi segitiga restitusi dalam kita melakukannya, anak-anak kita bangkitkan dulu agar kita tenangkan, baru kita angkat kesalahannya, kita bayangkan. Nanti kalau kamu mau bagaimana seandainya kamu seperti ini terus, salah terus, kira-kira balik atau tidak? Oh itu apa? Biar balik bagaimana? Suruh dia mencari sendiri solusi. Oh kalau biar aku baik, berarti aku harus begini baik. Nanti dia sendiri menemukannya. Baru kita tanya lagi, sanggup nggak memperbaiki dirimu sendiri? Sanggup Pak, bisa Pak, iya Pak. Kemarin ketika saya melakukan wawancara restitusi itu dengan 3 orang anak, ini nggak tahu apa pengalaman saya sendiri. Ternyata responnya berbeda. Anak yang kelasnya tinggi, cara bicaranya baik, bagus. Tapi yang kelasnya agak rendah, kalau kelas 7, kurang susah untuk merespon. Ini juga perbedaan yang saya rasakan itu. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru menenangkan mereka? Ujungnya dalam menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Lambat muncul PR, lambat hadir. Nah, ini kita bangkitkan, lama-lama dia akan percaya dengan dirinya sendiri, yakin dia. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara panjang lebar. Saya ingin kita semua memberikan satu quote, satu pernyataan bagaimana kita bisa berbuat baik untuk sekolah kita. Saya menuliskan baru 2 hal. Lakukan dari hal yang sederhana kalau kita ingin peduli, ingin membangun sekolah. Kemudian pedulilah dan luangkan waktu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Coba minta masing-masing kita ada satu quote. Oke, silakan. Saya mungkin langsung.
Jam sudah telah selesai, masuklah ke dalam kelasnya masing-masing, termasuk di jam kelima. Cenderung ke kebersihan Pak. Iya. Tidak pacak bersih, tidak ngotori jadilah. Oh, bahasa ini. Bahasa orang lahat itu ya. Nedo pacak ngeloi. Nedo pacak ngeloi. Jangan berusaha jadilah. Ya. Tidak, ini tapi kalimatnya tidak bisa membersihkan, tidak mengotori, jadilah. Oke, quote-nya. Oke, silakan kalau kasih ke sampingnya ke depan boleh. Silakan satu quote, satu kata-kata. Oke Bu, yang silakan Bu mungkin. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Lakukan yang terbaik Di semua kesempatan yang kamu miliki. yang dimiliki. Oke, luar biasa. Lakukan yang terbaik. Kalau ada momennya yang terbaik Bu ya. Karena mungkin tidak dua kali Bu ya. Oke, mamanya ada quote kata-kata apa? Menurut saya ada apa aja? Jadilah yang terbaik di antara yang baik. Jadilah terbaik yang terbaik. Oh, the best of the best ini Pak. Jadilah yang baik di antara yang terbaik, Pak. Jadilah yang terbaik di antara yang baik. Di antara yang baik. Ya. Oke, the best. Untuk siswa kan? Oke, iya. Itu untuk kita juga nih. Untuk kita juga. Baik, Pak Pito, silakan. Jadi siswa biasa saja, tapi prestasi luar biasa. Jadi siswa biasa saja. Ternyata ada simpulan kata-kata Pak Pito. Enggak. Tapi prestasi Luar biasa. Artinya banyak yang baik, neko-neko. Oke. Pak Ifran, ada? Mau lagi closing? Oke. Halo? Ibu Putri, ada? Belum ada. Bu Melisa? Ada? Tidak ada yang bisa membuat ubah. Tidak ada yang bahagia Mata yang indah dan bahagia adalah mata yang indah. Ayo satu kopi. Mata yang datang. Jangan sampai akan datang. Mata yang bahagia, mata yang datang. Boleh. Oke, tapi kita tuliskan satu dulu Pak ya. Terus ada? Tanpa ada. Ya. Tanpa Anda orang masih tapi tanpa orang lain ada betul ini Pak Ifran? Ada Pak Ifran? Oke. Jadilah. Oke, yang kena penyanyian Pak ya? Jadilah. Saya baca lagi. Ini quote kita hari ini. Jadi yang dari saya, lakukan dari hal yang sederhana. Kemudian pedulilah, luangkan waktu. Kemudian tambahan dari rekan-rekan. Tidak bisa membersihkan, tidak mengotori. Jadilah. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang dimiliki. Jadilah terbaik di antara yang baik. Oke, jadi siswa biasa saja, tapi prestasi luar biasa. Itu tadi nih Pak ya. Kemudian tidak ada yang bisa membuatmu bahagia kecuali dirimu sendiri. Bangkit. Bumi masih biru. Tenda biru belum berdiri ya.
Tanpa Anda, orang masih bisa, tapi tanpa orang lain belum tentu Anda bisa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke banget. Oke. Ciptakan rasa peduli dan nyaman di sekolah. Ini saya ambil foto-foto untuk berkaitan dengan nyaman di sekolah. Ini di mana? Ada yang tahu di mana? Di tempat duduk ya. Ada anak yang makan di sana kemudian menyisakan kelebihannya. Ada yang disisakan. Ini kita peduli. Kemudian ini olahraga, karena kemarin olahraga bebas ini mengasihkan suasana mereka nyaman. Ini juga terupdate kemarin ya, terupdate ini bagaimana menciptakan kantin biar nyaman. Kemudian ini siswa di ruang BK. Mana? Yang di atas itu kopi, bungkus kopi, sampah. Oke. Iya. Ini gambar-gambar kita. Harapan saya kita semua bisa peduli. Intinya peduli dulu. Setiap ada kekurangan dari diri siswa kita, kesalahan yang dilakukannya, terus kita sampaikan, kita peringatkan. Sekali kita kendor, mereka akan lengah. Tapi kalau kita teruskan, bahasa kita mungkin cerewet, tapi akan berdampak baik untuk mereka. Peduli. Lama-lama siswa akan nyaman di sekolah pula dan asik. Kita berupaya bukan hanya sekedar menjadi teman, tapi juga menjadi manajer untuk mereka. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Semoga kita semua sukses. Kita nanti lagi pantun. Ada yang punya pantun? Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Kegiatan berbagi praktik baik ini saya harap kita bisa membangun budaya peduli dan nyaman di sekolah. Ini harapan kita bersama, semoga tercapai yang kita inginkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon undur diri. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dia ada